Hongyan, bersihkan tempat ini. Sialar, nada bicaranya besar sekali ya. Kosongkan tempat ini. Tapi nona muda, kau sangat cantik. Kenapa kau tidak menghabiskan malam denganku? Kau, Kau baik-baik saja. Apa yang kau lakukan? Chen Sixuan, kau baik-baik saja. Yi Huan. Wanita ini adalah orang yang gila. Dia bilang dia istrimu. Apa kau selama ini main-main di belakangku? Bajingan kau. Dan setelah aku begitu, setia padamu. Siapa kau? Beraninya kau memukul orang. Yi Huan. Apa kau ingat ini? Kau berani menghentikan mobil keluarga Ken dari Kyoto. Apa kau ingin mati? Kami menghentikanmu dengan sengaja. Mereka datang untukku. Ambil ini. Mulai sekarang, dia akan melindungimu untukku. Jalan. Ye Huan, tanpa cincin naga, kau hanyalah sampah. Ini. Berapa yang kau bayar untuk itu? Tuan, ini adalah milikmu yang paling berharga. Ini mewakili kekuasaan tertinggi. Dan kedua pezina ini mengkhianatimu. Mereka main di belakangmu. Dan kau masih melindungi mereka. Cukup, aku bahkan tak mengenal kalian. Jika kau menggangguku lagi, aku akan panggil polisi. Ye Huan, kau lebih percaya mereka. Apakah kamu juga tidak ingin mempercayai aku? Sebenarnya, siapa kau? Yang satu pacarku, yang satu lagi saudaraku. Menurutmu siapa yang harus kupercaya? Jangan sentuh Sixuan, atau kau akan menyesal. Apa kau tahu? Kau bicara dengan siapa? Nona Qin merendahkan diri untuk menawarkanmu kompensasi. Dengan satu kata, dia bisa membuatmu dihormati semua orang. Bagaimana bisa kau? Jangan bicara apa-apa. Ada 5 juta di kartu ini. Kau ditakdirkan menjadi naga surgawi 9 provinsi. Kau seharusnya tidak jatuh begitu dalam. Ambil uang ini dan perbaiki hidupmu. Simpan uang ini untuk biaya operasi matamu. Naga surgawi 9 provinsi. Hongyan, ayo pergi. Chen Sixuan. Chen Sixuan, kenapa kau memukulku? Apa kau sudah gila? Itu 5 juta. Kau baru saja membuangnya. Pesta ulang tahun tuan muda. Tidak boleh ada kesalahan. Baik. Hei nona, Ada apa? ada apa tentang kau mematahkan pergelangan tanganku tadi malam? Aku belum menyelesaikan masalah denganmu. Apa yang kau bicarakan? Orang yang berdiri di depanmu. Tapi tuan muda Zhao, kenapa kau tidak berlutut dan minta maaf? Minggir. Aku tidak akan bergerak. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku sangat takut. Kau benar-benar berani memukulku. Tangkap mereka. Menjauhlah dariku. Berhenti. Beraninya kau memukul orang. Sayang kau akhirnya datang. Wanita ini, dia menyerangku. Mencoba memukulku tanpa alasan. Kami sangat takut. Nona Qin. Kau telah menyebabkan mereka masalah berulang kali dan memerintahkan anak buahmu untuk memukul orang. Kau pikir kau begitu tinggi dan perkasa? Hadapi aku kalau kau berani. Nyonya Qin, Ye Huan. Segalanya mungkin tidak seperti yang kau pikirkan. Jika Hongyan memukul mereka, mereka pantas mendapatkannya. Siapa yang pantas mendapatkannya? Ye Huan, ini demi kebaikanmu. Aku tidak akan merendahkan diriku ke levelnya. Gue nggak nyangka dia beneran mau bunuh gue. Tuan Muda Zhou adalah kakakku. Aku yakin dia tidak akan memprovokasimu tanpa alasan. Memprovokasimu? Jadi apa yang kau ingin aku lakukan? Gue mau lo berlutut dan sungkam. Apa kau gila? Kau tahu siapa dia? Berhenti, kalian boleh pergi. Lupakan saja masalah ini. Mulai sekarang, kita berdua sudah menyelesaikan masalah ini. 2 orang telah menyelesaikan urusannya. Kamu bilang padaku bahwa kita berdua sudah menyelesaikan masalah ini. Hongyan, ayo pergi. Pasangan ini. Masalah ini tidak bisa berakhir begitu saja. Yi Huan, kau harus tahu tempatmu. Baiklah, Tuan Muda Zhou dipukuli. Kau bahkan tidak membelanya.
Bagaimana kau bisa menjadi penengah? Zixuan, dengarkan aku. Wanita itu memang mantan istriku. Dan kami punya anak. Apa? Kau dengarkan aku. Aku hanya mencintaimu. Aku sudah putus hubungan dengannya. Aus, benar ini. Ini. Yu Fanglai, undangan ke pesta ulang tahun. Ya, Beneran nih. Lo beneran dapet. Bagus. Lupakan saja. Aku tidak peduli. Apakah kau punya istri dan anak? Selama kita punya tiket. Yo, ini bagus sekali. Chen Zixuan, Zhou Shenglong. Yihuan, karena kau sudah melihatnya, kami tidak akan berpura-pura lagi. Berakting di depanmu benar-benar melelahkan. Ya, sebenarnya, aku sudah bersama Tuan Muda Zhou sejak lama. Kau, pergi saja. Berhenti menggangguku. Chen Zixuan. Selama 5 tahun terakhir, kau belum bekerja sehari pun. Akulah yang banting tulang untuk menghidupimu. Apa aku pernah berbuat salah padamu? Aku mengangkut batu bata di lokasi konstruksi, bekerja sampai mati, melakukan pekerjaan 10 orang. Apa aku pernah berbuat salah padamu? Aku Yihuan. Memperlakukanmu seperti dewi, bahkan tak berani menyentuh jarimu. Dan kau lebih suka jadi mainan pria ini. Apa salahku padamu? Katakan padaku. Yehuan, lo pikir lo siapa? Berani-beraninya lo panggil gue kakak. Gue kasih tahu ya, gue sama Chen Zixuan udah pacaran 2 tahun. Gue kasih tahu ya, semua duit buat kamar hotel itu duit lo. Lo harus akui, jadi orang bego kayak lo itu benar-benar spesial. Chen Zixuan, kau tahu apa yang kurlakan untukmu? Tahukah kau bagaimana aku melakukannya? Aku mendapatkan tiket ini. Sialan lo. Dia. Apa dia sudah mati? Villa ini ada di antah berantah. Siapa tahu? Ayo, cewek-cewek, kita pindah tempat dan lanjut pesta. Apa yang kau lakukan di sini? Aku di sini untuk menemui Rudy dan Sinar. Apa kamu untuk bertemu Chi Yokin? Chi Yokin bilang kau luar biasa dan untuk memperlakukanmu dengan baik tanpa syarat. Tapi tahukah kau seberapa dalam kau telah melukai Chi Yokin? Karena aku telah tertidur terlalu lama. Aku kembali terlambat. Kau ingat semuanya sekarang. Rahasiakan ini untukku untuk saat ini. Besok adalah pesta ulang tahun Sinar. Aku akan hadir di sana secara langsung untuk sisa hidupku. Aku tidak akan pernah mengecewakan Ruke lagi. Pesta ulang tahun akan segera dimulai. Silakan berikan hadiah ulang tahun kalian. Keluarga Wang dari Shenzhen mempersembahkan kepada Tuan Muda sebuah patung Buddha Maitreya. Seperti kata pepatah, pria memberi guaian, wanita memberi budil. Semoga Tuan Muda bahagia setiap hari, penuh warna dan berkah. Keluarga Xiao dari Shenzhen mempersembahkan kepada Tuan Muda sebuah lukisan burung Phoenix. Semoga jalan masa depan Tuan Muda menuju kesuksesan yang membumbung tinggi. Semoga Phoenix membawa keberuntungan. Keluarga Xiao dari Shenzhen mempersembahkan satu set 4 harta sarjana. Kuas, tinta, kertas, dan batu tinta. Kuasnya adalah kuas biyun berbulu serigala. Tintanya adalah 1 tal emas, 1 tal tinta hui. Kertasnya adalah kertas ulat sutra kuno. Batu tintanya adalah batu tinta lanting dinasti Song. Nggak usah lihat semuanya. Nggak diragukan lagi. Di pesta ulang tahun Tuan Muda hari ini, hadiah keluarga Zhou gue yang paling royal. Satu set 4 harta karun ilmuwan ini. Harganya tepat 100 juta. Ini cukup berharga. Sebuah tanda mata kecil, sebuah gestur sederhana. Ini, kuharap Tuan Muda memiliki masa depan yang cerah. Semoga kau diberkati dengan kebijaksanaan dan rahmat. Dasar payah. Gue udah biarin lo hidup di luar, dan lo berani muncul di sini. Yehuan,
Apa yang kau coba lakukan? Hari ini adalah perjamuan ulang tahun Tuan Muda Kyoto. Semua orang di sini kaya dan berpengaruh. Orang-orang terhormat. Kau, seorang pekerja migran yang bangkrut. Pantaskah kau berada di tempat seperti ini? Aku tidak pantas, dan kau pantas. Aku menyiapkan hadiah senilai 100 juta. Dan kau baru saja merusaknya untukku. Bocah, kau mati. Kau tidak mampu menyinggung keluarga Xiao kami. Dan kau pasti tidak mampu membeli hadiah ini. Ye Huan. Lo tamat. Barang-barang keluarga Zhou membuatku jijik. Jangan lari, bocah. Berlututlah di sini dengan benar. Dan tunggu orang terkaya datang. Jelaskan dirimu padanya. Tidak perlu menunggunya. Aku bisa menangani ini sendiri. Di pesta ulang tahun hari ini. Selain orang terkaya yang agung. Kalau keluarga Xiao ngaku nomor 2, gue mau lihat siapa yang berani ngaku nomor 1. Kau memalukan. Kenapa kau tidak menjadi suami yang diselingkuhi dengan tenang? Kenapa melompat keluar dan menimbulkan masalah? Baiklah, jangan buang napas untuknya. Seseorang, bawa dia keluar dari sini. Setelah pesta, aku akan menyelesaikan masalah denganmu. Berani kau coba? Bersembunyi di balik wanita. Pria macam apa kau ini? Sekalipun kau pria simpanan. Jangan terlalu sombong. Kau bisa patah gigi. Kau bodoh. Kekayaan gabungan orang-orang ini, setidaknya puluhan miliar. Kau tak bisa menelan sebanyak itu. Begitukah? Hari ini adalah perjamuan ulang tahun putriku. Aku tidak punya hadiah untuk Sinner, jadi aku hanya akan meminjam kekayaan semua orang. 3 menit. 3 menit apa? Hongyan, bawa daftar hadiah. 3 menit. Untuk mengosongkan kekayaan keluarga Zhou di Shenzhen. Setelah itu, setiap menit, kekayaan satu keluarga akan dikosongkan. Urutannya akan mengikuti daftar hadiah yang kuberikan padamu. Bahkan dengan amnesiaku, selama bertahun-tahun ini, aku Jie Huan, tidak pernah menjadi pria simpanan. Dan sekarang... Halo. Tuan Zhao, ini buruk. Grup sedang diserang oleh pasukan tak dikenal. Situasinya kritis. Kekayaan kita akan segera habis. Bagaimana mungkin? Keluarga Xiao tamat. Ayah. 3 menit. Aset keluarga Xiao kita sudah habis. Kau bercanda. Butuh 3 generasi penun bagi keluarga Xiao kami, untuk sampai ke posisi kami sekarang. Ini semua salahmu. Ayah, apa hubungannya denganku? Ini semua salahmu. Mengikuti wanita ini, lari yang membuat kita jadi begini. Kim Mo Fei, kakak perempuan Kim Ruj. Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah semua kerja keras yang dilakukan keluarga Ken kita untuk mencapai skala kita saat ini, seseorang akan menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk mendukung seorang gigolo. Kim Mo Fei, putri sulung keluarga Qian, bisa saja menjadi pewaris keluarga Qian. Tapi Qin Ruj terlalu luar biasa. Hanya dalam beberapa tahun, dia mengambil kendali atas bisnis besar dan kecil keluarga Qian. Dia pasti akan memenangkan perebutan kekuasaan keluarga. Kim Mo Fei, ayah, aku dengar, bahkan jika dia kalah dalam perebutan internal, dia masih bisa bertahan. Kekuasaannya mencapai langit. Dan aku juga dengar, kalau dia dan Qin Ruji adalah musuh bebuyutan. Ye Huan, benar kau. Tapi aku minta maaf, kekuasaan keluarga Ken kita bukanlah sesuatu yang bisa kau gunakan sesukamu. Ruj, kamu menggunakan kekuasaan keluarga Ken. Aku tidak akan ikut campur. Tapi adik juga harus tahu memilih target. Keluarga Xiao, mereka telah berdiri di Shenzhen selama bertahun-tahun. Kau tidak bisa begitu saja menghapus mereka sesuka hati. Apa kau mencoba memprovokasi konflik antara keluarga Ken dan keluarga besar lainnya? Qin Mo Fei, apa yang kau lakukan di sini? Kurasa aku tidak mengundangmu. Aku di sini hanya untuk menyampaikan pesan. Menara Qianlong dibuka lebih awal. Keluarga ingin kau bersiap. Lagi pula, memasuki Menara Qianlong adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jangan buang energimu pada gigolo ini. Qin Mo Fei, jika kau berani memanggilnya benalu lagi, jangan salahkan aku jika aku kasar. Dia bersikap sombong karenamu. Dia bukan gigolo. Siapa gigolo? Ye Huan. Bukankah begitu? Dulu di Kyoto, Qin Mo Fei selalu mempersulit Ruji. Cobaan yang dialami Rugi saat persalinannya yang sulit, mungkin ada hubungannya dengan wanita ini. Lepaskan aku. Aku adalah bunga yang berharga. Kau tidak pantas menyentuhku. Lepaskan. Karena kau bilang aku menggunakan kekuatan keluarga Qin. Kalau begitu Nona Qin tolong melakukan panggilan telepon, goyangkan jari kelingking Emu, dan selamatkan keluarga Zhou. Nona Qian, tolong, selamatkan keluarga kami. Kami bersedia melayanimu, seperti anjing dan kuda yang setia. Karena kau bilang begitu. Bantuan ini akan kulakukan.
Yi Huan, singkirkan trik pintarmu. Meskipun Ruga adalah yang terkaya, aku masih memiliki kekuatan sebesar ini. Hai, selidiki untukku. Agensi penjualan pendek keluarga Ken, apakah mereka menargetkan keluarga Xiao? Hentikan segera. Kembalikan semuanya ke keadaan semula. Nona, saya baru saja memeriksa. Agensi penjualan pendek keluarga Ken belum menargetkan keluarga manapun. Apa? Nona Ken, saya baru saja menghubungi agen penjualan singkat. Sebelum mereka mulai, keluarga Xiao sudah dijual singkat. Ini berarti ada kekuatan yang jauh lebih besar dari keluarga Ken kita yang terlibat. Mereka telah ikut campur. Ye Huan, kaukah itu? Mustahil. Kekuatan apa yang kau gunakan? Ingin tahu? Kemarilah. Kau pikir kau siapa? Kenapa aku harus memberitahumu? Beraninya kau memukulku. Jia Huan, aku telah mengembara selama beberapa tahun. Tapi apa kau? Lupa siapa aku? Aku tak berani memukulmu. Tapi jika kau memancingku lagi, aku bisa membuatmu lenyap dari dunia ini tanpa jejak. Kau. Keluar. Keluarga Su telah menerima apa yang pantas mereka dapatkan. Sebentar lagi giliran keluarga berikutnya. Apa begitu cepat? 1 keluarga per menit. Menjual pendek kalian semua yang hadir. Hanya akan memakan waktu 1 jam. Aku punya banyak waktu. Tuan Ye, saya bersedia minta maaf. Saya bersedia berlutut dan meminta maaf. Tolong ampuni keluarga Xiao. Tuan Muda Ye, kami juga bersedia berlutut dan meminta maaf. Kami tahu kami salah. Apakah permintaan maaf sudah cukup? Aku, keluarga Xiao kami, bersedia menawarkan setengah dari aset kami untuk merayakan ulang tahun Nona Muda. Kami juga bersedia menawarkan setengah dari aset kami. Ruji. Suruh Hongyan melikudasi aset orang-orang ini. Aku tidak akan repot-repot mengawasi satu persatu. Terlalu merepotkan. Baiklah, aku bersedia melakukannya. Ye Siga, apakah uang saku ini cukup untukmu? Seharusnya cukup. Tuan Naga, Menara Qianlong telah dibuka. Kami menunggu kepulanganmu untuk memimpin Istana Naga. Kenapa kau masih mengangkut batu bata di sini? Aku sudah terbiasa selama bertahun-tahun. Aku perlu melemaskan meridianku. Mengangkut batu bata pas. Aturan Menara Qianlong belum berubah kan? Aturannya belum berubah. Siapapun yang bisa menyelesaikannya. Istana Naga akan mengabulkan satu permintaan mereka. Tapi sejauh ini, hanya kau yang mencapai lantai 100 dan mendapatkan pengakuan dari Tuan Nagatur. Hanya dengan begitu seseorang bisa mewarisi Istana Naga. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang akan berpartisipasi dalam tantangan kali ini. Menarik. Baiklah, ayo kembali. Berdiri di sini hanya menghalangi jalan. Yi Huan. Bukankah dia menantu keluarga Ken? Kenapa dia masih mengangkut batu bata di sini? Yi Huan. Apa yang kau lakukan di sini? Yi Huan, kenapa kau mengangkut batu bata di sini? Apa kau tidak terbiasa dengan kehidupan orang kaya? Kau benar-benar sederhana. Bukan urusanmu. Jangan bilang kau di sini untuk menemuiku, karena kau ingin menghidupkan kembali semuanya. Tentu saja tidak, Ye Huan. Apa kau tidak tahu? Aku hanya bersama Tuan Muda Zhao. Karena aku ingin mencari pekerjaan yang bagus. Sekarang keluarga Xiao bangkrut. Aku kehilangan pekerjaanku. Aku tahu aku tidak cukup baik untukmu sekarang. Aku hanya ingin kau membantuku. Memperkenalkanku ke grup Ken. Bagaimana? Lihat, laki-laki memang tak bisa diandalkan. Waktunya cari kerja. Baiklah. Tarik gerobakmu ke sini. Dan aku akan memperkenalkanmu. Apa? Tidak mau. Kalau begitu menjauhlah dariku sejauh mungkin. Jangan. Aku akan memindahkannya. Aku akan memindahkannya. Baiklah. Kepala pelayan, haruskah kita memberitahu Ye Huan? Makan malam keluarga sudah siap. Tak perlu. Makan malam keluarga Qin. Bagaimana mungkin mereka mengizinkan tukang batu untuk hadir? Keluarga Qin sekarang bukan lagi seperti 6 tahun lalu. Tak semua orang bisa menarik perhatian keluarga Qin. Tapi bagaimana dengan Nona Qin? Ruge melihatnya tumbuh dewasa. Ye Huan bukan pasangan yang cocok untuknya. Aku akan bicara dengannya. Zaman benar-benar telah berubah.
Dia suka memasang batu bata. Kalau begitu biarkan dia memasangnya sepuasnya. Tuan Naga, sebotol anggur darah naga ini adalah harta kuil naga. Bahkan Tuan Naga yang lama pun tidak mau meminumnya. Hanya ada satu botol ini yang ada. Ini adalah makan malam keluarga. Dan kunjungan pertama Anda dalam 6 tahun. Pertama kalinya Anda di depan pintu. Dengan sebotol anggur darah naga ini, sudah cukup untuk memperkuat wajah Anda. Kau sungguh bijaksana. Tuan, akhirnya Anda di sini. CEO Qin, untuk menunggu Anda, sudah berdebat dengan keluarga Qin. Siapa yang dikirim keluarga Qin untuk mengundangku? Kepala pelayan Qin, ada apa? Kepala pelayan Qin tidak pergi mengundangmu. Aku mengerti. Menurut sumber terpercaya saya, petinggi kuil naga telah merawatmu dengan sangat baik. Keluarga Qin selama bertahun-tahun ini. Keluargamu Qin, jika kau berusaha, masih banyak harapan. Ruge, kau dengar itu? Bahkan Komandan Cui mengatakannya. Kau kembali dan beritahu Ye Huan untuk tidak menimbulkan masalah lagi. Menantumu yang rendah hati, Ye Huan, terlambat. Aku sudah menyiapkan sedikit anggur. Mohon maafkan aku semuanya. Ruge, ini suamimu yang hebat. Dia benar-benar banyak tingkah. Seluruh keluarga Qin kita duduk di sini. Tua dan muda. Mendiskusikan gedung Qianlong, masalah sebesar ini. Dan kau membuat banyak orang menunggunya sendirian. Entah datang lebih awal, atau jangan datang sama sekali. Orang seperti ini pasti akan merusak kesenangan cepat atau lambat. Paman Kia, tolong jangan bicara lagi. Ye Huan dan Ruge ini. Mereka adalah pasangan yang sangat mesra. Ruge, kau benar-benar membelanya sekarang. Ku dengar saudara Ye memiliki temperamen yang cukup tinggi. Dikatakan dia bahkan melukai saudari Murphy. Ayah, memang benar. Itulah yang terjadi. Lupakan saja. Mulai sekarang tetaplah di belakang Ruge. Dan jangan tunjukkan wajahmu lagi. Tunggu sebentar. Yang mana kepala pelayan Qin? Aku. Ada apa? Ini adalah anggur vintage 1000 tahun. Langka di dunia ini. Jika sampai tergores atau pecah, kau tak akan mampu menggantinya. Beraninya kau memukulku. Aku memukulmu, karena aku ingin mengajarimu. Apa artinya tahu diri? Aku tukang batu. Tapi meskipun aku tukang batu, aku tetaplah tuanmu. Seperti semua orang di sini, Tuan menyuruhmu menyampaikan pesan. Apakah kau sudah menyampaikannya? Sang Patriark, dia terlalu lancang. Aku lancang. Aku menantu keluarga Qin. Kau hanyalah anjing keluarga Qin. Jangan kurang ajar. Aku bisa melumpuhkanmu. Dan tak seorang pun berani bicara. Apa maksudmu? Kepala pelayan. Mengenai makan malam keluarga, kau tidak memberitahu Yi Huan, kan? Patriark. Saya salah. Cukup, kepala pelayan. Kau salah tentang ini. Kau harus berhati-hati. Urus saja kebutuhan Ye Huan. Ya, Patriark. Baiklah, sekarang semua orang sudah di sini. Mari kita mulai makan malam keluarga. Paman Kia, aku tahu kau menjamu Tuan Besar Cui hari ini. Aku sudah menyiapkan sebotol anggur yang bagus. Roman Ikanti 3. Roman Ikanti 3. Ayah, anggur ini memiliki sejarah 200 tahun. Nilainya tak terukur. Yang kau minum adalah kelangkaannya. Aku tidak akan mengatakan itu. Itu masih ada harganya. Sekitar 5 juta. Tian Chou, kau benar-benar habis-habisan untuk menjamu Komandan Cui. Tamu terhormat seperti itu. Tentu saja kita butuh anggur yang enak. Tuan muda ya, jika kau bilang begitu, aku tidak bisa tidak menarik beberapa koneksi. Benar. Hari ini, pada hari pembukaan Menara Qianlong, aku hanya akan mengatakan ini. Lantai manapun yang aku kelola, kalian semua boleh lewat dengan bebas. Begitukah? Jika semua orang di kuil naga seperti ini, apakah perlu Menara Qianlong? Ye Huan, kau tidak punya hak bicara di sini. Kita sedang membicarakan Menara Qianlong. Mungkin tak ada seorang pun di dunia ini yang lebih berkualitas daripada aku untuk membicarakan Menara Qianlong. Qin Ruji kurang ajar. Kendalikan laki-laki MO di hadapan Komandan Cui. Beraninya dia melontarkan omong kosong seperti itu. Ye Huan, Cui Lang adalah penjaga lantai 50 Menara Qianlong. Dia adalah seorang jenderal besar kuil naga. Sangat dihormati di luar. Penjaga lantai 50. Pantas saja aku tak mengenalimu. Jadi kau, levelmu terlalu rendah.
Nona Qian, aku tidak bicara dengan orang tak dikenal. Mendisiplinkan orang bukanlah sesuatu yang perlu kutangani. Ye Huan, kesempatan ini tidak cocok untuk diskusi lebih lanjut. Lihat saja. Ruji, apa kau benar-benar ingin mencapai puncak menara Qianlong? Memang, fondasi keluarga Qin saya di Kyoto masih dangkal. Kami sangat membutuhkan pendukung. Kuil naga memiliki warisan 1000 tahun, melindungi aliran naga selama beberapa generasi. Terlepas dari nasib bangsa, kuil naga selalu berdiri di puncak kerajaan naga. Jika kuil naga bisa menjadi pendukung keluarga Qin, maka keluarga Qin akan makmur lebih dari 1 abad. Selama masa saya sebagai kepala keluarga, jika ini dapat dicapai, maka aku akan membuat kontribusi yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk keluarga Qin. Lebih dari itu, jika Ruge benar-benar melakukannya, bukankah itu akan menjadi sesuatu yang membawa kejayaan bagi leluhur kita? Kalau begitu, kenapa kau memanggil orang-orang ini ke sini? Apakah semua orang dengar itu? Di pesta ulang tahun, dia mengoceh omong kosong seperti itu, sehingga dia membuat marah semua tamu. Kau suami Ruga. Terus kenapa? Itu sebabnya kami tidak mempermasalahkannya. Kalau tidak, saat kau masuk, lututmu pasti sudah bertekuk di tanah. Paham? Aku sih bukan siapa-siapa, tapi Komandan Cui itu orang seperti apa? Beraninya kau mengejeknya di sini? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Apa maksudmu sekelompok orang tak berguna? Ye Huan, jika kau punya sedikit saja kemampuan, aku tentu akan membiarkanmu mewakili keluarga Qie di Menara Qianlong, mengandalkan rasa suka Ruge. Bagi orang yang mencintai seperti itu, untuk apa kau bersikap sombong? Menara Qianlong bisa dibuka lebih awal, karena aku. Ya Huan, oh ya Huan, kita bahkan belum mulai minum. Kenapa kau bicara seperti orang mabuk? Aku tahu. Kau ingin menyelamatkan muka. Tapi semakin kau melakukan ini, semakin kau kehilangan muka. Biar ku katakan padamu. Nah, sebuah kebenaran pahit. Aku Cui Lan, Menara Qianlong, penjaga lantai 50. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah orang yang telah mencapai lantai 50 bisa dihitung dengan jari. Sedangkan kau, energi vitalmu tidak stabil. Aku ragu kau bahkan bisa mencapai lantai 2. Kau bahkan tidak bisa sampai ke sana. Kenapa buang-buang kata padanya? Buat apa repot-repot? Tapi itu Menara Qianlong. Satu-satunya tempat di Istana Naga di mana kau bisa melihat Raja Naga. Dia tidak akan pernah memiliki kesempatan ini seumur hidupnya. Ngomong-ngomong, hari ini adalah perjamuan keluarga Qien. Jadi, logisnya, seharusnya bukan aku yang mengeluarkan anggur ini. Kau telah menjadi menantu tak berguna di keluarga Qin selama 6 tahun. Keluarkan. Dan biarkan semua orang mencicipinya. Anggur ini panas di tanganku. Aku takut menjatuhkannya. Seseorang datang untuk menegurku. Ini tampaknya tidak begitu memalukan. Kau bahkan tahu untuk memasukkannya ke dalam botol yang bagus. Singkirkan. Aku khawatir ini hanya gemerlap tanpa isi. Kurasa aku tidak akan meminumnya. Anggur Tuan Muda Yin asli. Aku tidak tahan anggur murahan. Tidak minum. Bagaimana kau tahu itu murahan? Anggur yang kau pegang, apakah itu layak diminum? Kau tukang batu di lokasi konstruksi. Anggur bagus apa yang mungkin bisa kau beli? Anggur yang dimiliki Tuan Muda Yin bernilai 5 juta. Nah, itu baru pusaka sejati. Anggurmu. Aku khawatir itu dari tumpukan sampah di lokasi konstruksi, bukankah begitu? Anggur seharga 5 juta. Bagaimana kau bisa membandingkan nilai anggur ini? Melebihi imajinasimu. Dengarkan semua orang. Bualannya. Dia mengarangnya begitu saja. Bahkan jika botolmu ini berisi anggur yang dibuat oleh para dewa, itu tetap tak bisa dibandingkan dengan anggur yang dimiliki Tuan Muda Yin. Baiklah, biar ku bilang. Anggurku ini 1000 kali lebih berharga daripada yang kau bicarakan. Hanya ada 1 botol di Kerajaan Naga. Oh ya? Menurut apa yang kau katakan, kau benar-benar telah membangkitkan rasa penasaranku. Cuy, meskipun tidak layak, biasanya menikmati 1 atau 2 gelas minuman anggur terkenal dari seluruh dunia. Dulu dan sekarang, telah kucoba semuanya. Aku ingin mencoba anggur ini. Komandan Cui, kau tidak benar-benar akan meminumnya kan? Kau orang penting yang sibuk. Masih harus mengurus urusan gedung Qianlong. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Tidak sepadan, tidak apa-apa. Tuan Yi bertanggung jawab penuh. Mungkin dia akan mengejutkan kita. Bawakan segelas. Ye Huan, kau terus bilang, ini anggur nasional. Kenapa warnanya seperti ini? Mungkinkah kau tidak sengaja
Salah memasukkan anggur ke dalam botol? Menggunakan botol anggur nasional, diisi dengan anggur merah. Ini bukan anggur putih juga bukan anggur merah. Memalukan sekali. Siapa bilang anggur nasional harus tak berwarna? Anggur ini telah diwariskan selama ribuan tahun. Terlebih lagi, bahan-bahan yang digunakan dalam anggur ini sekarang sudah punah. Merah seperti darah. Adalah warna asli anggur ini. Komandan Cui, kurasa anggur ini harus disisihkan untuk saat ini. Meskipun aku percaya Yehuan tidak akan menipu kita, tapi lupakan saja anggur ini. Ruji, kenapa kau juga tidak percaya padaku? Bukannya aku tidak percaya padamu. Jika aku yang minum, aku pasti akan meminumnya tanpa ragu. Segera. Tapi Cui Lang, Tunggu. Rasa ini. Bagaimana kau bisa minum anggur ini? Bagaimana jika terjadi sesuatu? Siapa yang akan bertanggung jawab? Anggur ini berbeda. Lembut di langit-langit mulut. Rasa akhir yang kuat. Aku merasakan gelombang kekuatan mengalir di tubuhku. Perasaan ini luar biasa. Bukankah ini anggur palsu? Omong kosong, bagaimana mungkin palsu? Aku ingat sekarang. Bertahun-tahun lalu di penobatan Raja Naga. Saat upacara penobatan, aku pernah mencicipi minuman lezat serupa. Hanya saja rasanya 1000 kali lebih lemah dari ini. Tak salah lagi, ini dia. Itu adalah milik kuil naga. Anggur darah naga yang berharga. Dincerkan 100 kali lipat. Kesempatan sekali dalam 1000 tahun, aku mendapat kehormatan untuk mencicipinya. Jadi maksudmu, anggur ini lebih baik daripada yang kau minum. Di upacara agung kuil naga, jauh lebih baik. Bagaimana mungkin? Mungkinkah anggur ini sebenarnya anggur darah naga? Akhirnya ada yang tahu kualitas. Katakan padaku, dari mana kau mendapatkan anggur ini? Jangan sebutkan. Kau terdampar dan tidak punya uang di Senchon selama 6 tahun. Bahkan 6 tahun lalu. Kau tidak pantas mendekati kuil naga. Anggur darah naga ini eksklusif untuk kuil naga kami. Sangat berharga. Seseorang memberikannya padaku. Siapa? Aku takut memberitahumu akan membuatmu ketakutan. Nona Kian, sebotol anggur ini adalah masalah serius. Aku curiga anak ini terkait dengan pencurian. Aku akan membawanya kembali ke kuil naga untuk penyelidikan lebih lanjut. Apa kau punya keberatan? Kau pikir aku mencuri anggur ini? mungkin dia mencurinya. Dia hanya tukang batu. Dia mungkin menyelinap ke menara naga terbang saat dia sedang bekerja. Kalau bukan karena penampilannya yang seperti ini, apakah dia terlihat seperti punya teman yang bisa memberinya anggur sebagus itu? Tepat sekali. Pasti dicuri. Jangan bicara buruk. Menara naga terbang, tempat macam apa itu? Pada hari biasa, bahkan nyamuk pun tidak bisa masuk. Keamanannya sangat ketat. Tuan Cui dengan mengatakan dicuri. Kau mempertanyakan pertahanan kuil naga. Tapi anggur ini, Bukankah kita sudah cukup bicara? Ini seharusnya menjadi makan malam keluarga yang menyenangkan. Sebotol anggur yang bagus. Kenapa terus curiga? Cui Lang, meskipun kau dari kuil naga, kau bukan apa-apa selain orang rendahan. Kau tak akan tahu orang kelas atas. Jika kau ingin menangkapku, kembali dan lapor ke Ning Film dulu. nah, kau cukup berani. Kurasa kaulah orangnya yang cukup berani. Kau ingin jawaban. Kenapa tidak menunggu sampai menara naga terbang dibuka? Aku akan memberimu jawaban yang memuaskan saat itu. Ye Huan, apa maksudmu? Apakah kau juga berencana untuk berpartisipasi dalam tantangan? Keterlaluan. Tidakkah kau mengerti? Apa itu menara naga melayang? Apakah itu tempat untuk sembarang orang masuk? Ruge, jangan dengarkan omong kosongnya. Ini masalah serius. Keluarga Kukin bermaksud untuk mencapai puncak menara naga melayang. Kualifikasi apa yang dimiliki anak ini? Bagaimana dia bisa mewakili? Kau tidak pantas mendekati kuil naga. Nah, kukira kau cukup akrab dengan menara Qianlong. Pernahkah kau ke kuil naga? Aku Jie Huan, telah berada di kuil naga selama beberapa tahun. Tahta naga di puncak menara Qianlong. Aku sendiri telah duduk di atasnya selama beberapa hari. Mungkinkah kau Raja Naga dari kuil naga yang hilang selama 6 tahun? Penguasa naga kuil naga. Bagaimana mungkin? Kau bilang dia penguasa naga. Jangan bercanda tentang hal seperti itu. Ye Huan adalah Raja Naga. Aku tidak akan percaya meskipun kau memukulku sampai mati. Aku telah kehilangan ketenanganku. Kalian semua tidak tahu ini. Tapi, Raja Naga kita telah hilang selama bertahun-tahun. Semua orang telah mencarinya. Tapi Raja Naga telah kembali. Dan seharusnya berada di Menara Qianlong mempersiapkan upacara pembukaan. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Nah, apa kau tahu? Apa yang kau katakan? Apapun yang kau minta, akan kujawab. Raja Naga adalah reinkarnasi dari naga sejati 9 langit. Namanya mengguncang tanah suci. Satu kata bisa membangkitkan bangsa. Satu kata bisa memadamkan pemberontakan. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyamar sebagai Raja Naga di sini? Aku punya kebiasaan
mencari kebenaran dari fakta. Dan aku tak pernah berbohong. Baiklah, semuanya diam. Aku sudah memutuskan. Penantang keluarga Qin adalah Ye Huan. Ruga, apa kau gila? Bocah ini tidak bisa mewakili keluarga Qin dalam tantangan. Aku sendirian membangun keluarga Qin hingga ukurannya saat ini. Aku adalah kepala keluarga Qin. Siapa yang pergi dan siapa yang tidak adalah keputusanku sendiri. Sudah beres. Nona Qin, Qiu Qingyin, dan Lin Zhenting merupakan dua pesaing terbesar dari keluarga Qin kita. Aku khawatir mereka sudah siap kali ini. Nanti suruh Ye Huan langsung ke lantai 50. Cui Lang ada di lantai 50. Dia seharusnya tidak memberinya masalah. Nona Qin, bukankah kita seharusnya pergi langsung ke lantai atas? Kenapa? Lupakan saja, kali ini keluarga Qin, kita tidak akan bersaing. Ye Huan ingin melihat dunia, jadi biarkan dia. Sayang sekali. Ini kesempatan bagus. Lihat mereka. Mata mereka berbinar-binar dengan ambisi. Nona Qin, tolong pertimbangkan kembali. Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita takut tertinggal oleh para pesaing ini. Jangan beritahu Ye Huan, aku takut dia akan kehilangan muka. Nona Qin, Ye Huan sungguh beruntung. Menikahi wanita hebat sepertimu pasti sebuah berkah dari kehidupan masa lalunya. Nah, apa yang kau lakukan? Berhenti. Tuan Su, latar belakang orang ini cukup mengesankan. Kau tidak bisa begitu saja memarahinya. Aku tidak peduli siapa dia. Lonceng perunggu ini adalah simbol kuil naga. Apa statusnya? Beraninya dia menyentuh lonceng perunggu. Dia suamiku. Pencarian 6 tahun Presiden Kie untuk suaminya telah menjadi drama Kyoto. Sepertinya dia telah menemukannya. Selamat. Presiden Su, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja padaku. Tak perlu menyindir. Presiden Qin, kau hanyalah seorang wanita. Mendukung keluarga Qin tidaklah mudah. Itu sebabnya kami biasanya menghormatimu. Tapi jangan anggap remeh rasa hormat ini. Lihat apa yang dilakukan laki-laki MOI. Tuan, kemarilah cepat. Lonceng perunggu ini memiliki makna simbolis yang luar biasa. Jika orang-orang kuil naga melihat ini, akan ada masalah. Betul itu, Ye Huan. Ini bukan jamuan keluarga Qin. Semua orang menghargai kompetisi yang adil. Tak seorang pun akan memberi buka pada Presiden Qin lagi. Jika kau terus membuat masalah, kau mungkin akan melibatkan kami. Aku hanya mengingat beberapa kisah. Bagaimana aku memancingmu? Ini lelucon lonceng perunggu ini adalah simbol kuil naga. Lonceng ini dibunyikan untuk setiap urusan negara. Kau bernostalgia. Seolah-olah kau pernah melihatnya sebelumnya. Apa kau tahu? Sudah berapa lama sejak lonceng naga ini dibunyikan? Sejak Dewa Naga menghilang. Lonceng ini belum dibunyikan selama 6 tahun. Hari ini di acara besar ini, Gedung Qianlong telah dibuka. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, para perwakilan, kelangsungan hidup dan kehormatan keluargamu dipertaruhkan hari ini. Ye Huan, apa yang kau lakukan? Memegang palu untuk membunyikan lonceng. Mengumumkan kembalinya naga ke-9 provinsi. Dia gila, benar-benar gila. Nat, kau pikir kau siapa? Apa kualifikasimu untuk membunyikan lonceng naga? Nah, kau sudah mati. Pergi dari sini sekarang. Di seluruh 9 provinsi, hanya Dewa Naga yang berhak membunyikan lonceng ini. Lonceng ini mewakili keagungan seluruh kerajaan naga kita. Begitukah? Bagaimana kau tahu aku tak memenuhi syarat untuk membunyikan lonceng naga ini? Dan bagaimana kau bisa yakin aku tak pantas menerima keagungan lonceng ini? Baiklah, baiklah. Qin Roach, bukannya aku tidak mau memberi muka pada keluargamu. Selama bertahun-tahun, anak ini satu-satunya yang berani bertindak begitu sembrono di gedung Qianlong. Menurutku, orang-orang kuil naga tidak perlu melakukan apapun. Kita akan melakukannya sendiri. Tangkap dia. Berani kau coba? Presiden Qin Ye Huan telah membuat semua orang marah. Apa yang harus kita lakukan? Jika kita bersikeras melindunginya, kita takut kita akan kehilangan kualifikasi kita untuk kuil naga kali ini. Ye Huan, kemarilah. Ada apa? Ye Huan, selama bertahun-tahun ini, aku mengalami masa sulit. Apa kau menyalahkanku? Aku tidak.
Tahukah kau mengapa aku begitu terkenal? Karena aku ingin semua keluarga kaya dan berpengaruh tahu. Qinruj, wanitaku, pasti akan mencapai lantai atas gedung Qianlong dan menghancurkan kalian semua di bawah kaki. Nah, siapapun bisa menyombongkan diri, hanya menggerakkan bibir. Tidak berarti kau bisa mencapai puncak kuil naga. Jika itu masalahnya, maka investasi besar keluarga Susaya dalam mempekerjakan Grandmaster luar negeri. Bukankah itu hanya menjadi hiasan saja? Tepat. Bahkan keluargaku tidak akan berani mengklaim bisa mencapai lantai atas. Dewa Naga bukanlah seseorang yang bisa kau temui kapanpun kau mau. Mungkin orang tua itu sedang menonton di atas sana sekarang, melihat badut ini mempermalukan dirinya sendiri. Ye Huan, gedung Qianlong memiliki 100 lantai. Setiap lantai dijaga oleh para ahli kuil naga. Mencapai lantai 50 sudah sangat langka. Kau akan menerima kekayaan besar yang dijanjikan oleh kuil naga. Dan kau masih bermimpi mencapai lantai 100. Setahu saya, sepanjang sejarah kuil naga, hanya Dewa Naga yang baru menaklukkannya dengan kekuatannya sendiri. Justru karena ini, Dewa Naga yang lama melihat potensinya dan mewariskan kuil naga kepadanya. Ye Huan, kau ingin membandingkan dirimu dengan Dewa Naga? Berkacalah. Ya, semua orang harus punya mimpi. Bagaimana jika itu menjadi kenyataan? Ada perbedaan antara mimpi dan delusi. Lonceng naga telah berbunyi. Tantangan telah dimulai. Para perwakilan, silakan menuju ke area tunggu lift. Dimulai. Pada tahun-tahun sebelumnya, bukankah selalu ada seseorang dari eselon atas kuil naga di sini? Mengapa tidak ada seorang pun di sini? Setiap gerakan yang kita buat terlihat jelas di monitor. Kurasa itu orang Ye Huan yang membunyikan lonceng naga dan membuat marah para petinggi. Tantangan ini mungkin akan lebih sulit jika keluargaku tersingkir lebih awal karenamu. Aku tidak akan melepaskanmu. Sekalipun kesulitannya meningkat, itu sama saja bagi semua orang. Jangan salahkan ujiannya sulit jika kau tidak belajar. Tuan. Tuan, tunggu sebentar. Tuan, banyak keluarga yang hadir, bukanlah yang pertama kali di sini. Mereka memiliki pemahaman tertentu tentang kesulitan setiap lantai. Umumnya, mereka tidak memulai dari lantai pertama. Mereka semua memiliki lantai target dalam pikiran mereka. Jadi, Eoken meminta saya untuk memberikan ini kepada Anda. Langsung saja ke lantai 50 dan temukan Cuilang. Dia tidak akan merepotkanmu. Dokumen ini berisi keuntungan yang dijanjikan kepadanya. kau ingin aku menyuap seseorang dari kuil naga? Apa kau tahu siapa aku? Siapa dirimu tidaklah penting. Yang penting adalah kau turun dengan selamat. Meskipun Eoken tidak mengatakannya, tapi dia sangat mengkhawatirkanmu. Jangan kecewakan dia. Nonakin sudah memberikannya. Dia membuangnya. Bagaimana mungkin Nonakin melakukan ini? Kau sudah melakukan begitu banyak untuknya. Dan dia bahkan tidak menghargainya. Mungkin lantai 50 hanya terlalu sulit untuknya. Jangan mempersulitnya. Semua penantang, silakan masuk ke lift di kedua sisi. Setelah Anda memilih lantai Anda, itu tidak dapat diubah. Ye Huan, ini lantai 10. Apa kau tidak keluar? Sebuah nasihat. Jangan memaksakan diri, atau kau akan kehilangan nyawamu di sini. Sebenarnya, kau seharusnya tidak membuang dokumen itu. Qinruka, demi dirimu, telah membuka jalan untukmu untuk mendapatkan pijakan di Kyoto. Sayang sekali, kau tak memahaminya. Ketulusan hati dari dia. Kau tak pantas untuknya. Aku mungkin tak pantas untuknya, tapi kau jelas tidak. Setidaknya di Kyoto, Yin Tianchuan, akulah satu-satunya yang pantas untuk Qinruj. Roy dan aku punya anak. Lantai 53 tiba. Nah, di atas lantai 50. Sedikit kesalahan di setiap level bisa mengorbankan nyawamu. Semoga berhasil. Pengecut. Nona Kie, bagaimana kalau kita bertaruh? Bagaimana? Taruhan macam apa? Apakah Ye Huan berhasil turun kembali? Aku bertaruh 1 juta bahwa Ye Huan akan mati di menara Qianlong. Tuan Lin, tolong jaga ucapanmu. Hei, aku tidak bicara omong kosong.
Penantang keluargaku, naik lift, yang sama dengan Ye Huan. Dia menantang lantai 52. Saat dia pergi, dia mengirimiku pesan dan berkata, Ye Huan masih di dalam lift. Apa? Tentu saja, aku tidak punya alasan untuk berbohong padamu. Nona Qin, apa yang harus kita lakukan? Dia bukan hanya gegabah, dia akan mati. Ini adalah menara Qianlong. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk campur tangan. Halo, saya ingin bertanya, bagaimana seorang penantang mundur dari tantangan? Kami tidak ikut serta lagi. Maaf, setelah tantangan dimulai, itu tidak bisa ditarik kembali. Nona Qin, kau telah melakukan semua yang kau bisa. Ini salahnya sendiri, karena begitu tidak tahu berterima kasih. Dia bahkan tidak tahu di mana dia berada. Penantang keluarga Shao, menantang lantai 15 dan gagal. Luka parah. Meninggal. Seseorang telah mati di lantai 15. Penantang keluarga Li berhasil menantang lantai 30. Selamat kepada keluarga Li atas kemenangan tambang emas di luar negeri. Bagus, keluarga Li berhasil. Tambang emas di luar negeri. Salam kepada Tuan Naga. Bagaimana situasi saat ini di setiap lantai? Yang mulia Tuan Naga, para penantang kali ini jauh lebih kuat. Dan keluarga-keluarga besar jauh lebih rakus dalam tuntutan mereka. Sekelompok bajingan yang rakus. Namun, ada seseorang bernama Yin Tianchou. Orang ini lumayan. Semua aspek cukup terpuji. Dia tidak meminta apapun. Tapi apa? Tapi dia ingin bergabung dengan kuil naga kita. Tuan Naga, apa maksudmu? Lihat bagaimana dia tampil. Jika dia tampil bagus, bergabung dengan kuil naga bukanlah hal yang mustahil. Benar. Para penantang dari keluarga Zhu dan Lin beralih ke mode neraka. Aku tak ingin melihat siapapun dari kedua keluarga ini mendapatkan keuntungan apapun dari kuil naga. Mengerti, Tuan Naga. Patreir Kazu, kau telah mengecewakanku. Kau benar-benar payah. Aku menghabiskan begitu banyak uang untuk mempekerjakanmu. Dan kau masih gagal. Apa kau tahu berapa banyak kerugian keluarga Zhu kita kali ini? Patriark Zhu, aku sungguh telah melakukan yang terbaik. Entah kegilaan apa yang mencengkeram kuil naga. Aku bahkan tidak bisa memblokir satu gerakan pun jika aku tidak beruntung. Aku pasti sudah mati di sana. Kau, Tuan Zhu, aku tidak menyangka kita berdua gagal. Sungguh kesalahan besar. Sekarang sudah hampir pasti bahwa itu salah Ye Huan. Jika bukan karena dia yang membuat masalah di aula, semua ini tidak akan terjadi. Qin Roach, kau bertanggung jawab atas ini. Tidak apa-apa jika Ye Huan tidak keluar, tapi jika dia keluar, aku akan menjadi orang pertama yang tidak mengampuninya. Ye Huan tidak bisa keluar. Dia pergi ke lantai 100. Apa katamu? Dia pergi ke lantai 100. Bagaimana kau tahu? Saat aku keluar dari lift, Ye Huan dan Yin Tianchou masih di sana. Yin Tianchou pergi ke lantai 53. Lalu lift langsung menuju lantai 100. Siapa lagi kalau bukan Ye Huan? Nona Qin? Mengapa? Kenapa dia tidak mendengarkanku? Lantai ke-100, apakah dia akan menantang Raja Naga? Ini berita terbaik yang pernah kudengar. Sepertinya kita tidak perlu melakukan apa-apa. Sepertinya kita tidak perlu bertindak. Istana Naga bertindak sendiri. Dia pikir dia siapa? Pergi ke lantai 100. Nona Qin, pria Anda cukup ambisius. Dia bahkan ingin mengambil tempat Tuan Naga. Lihat, seseorang turun dari lantai 100. Mungkinkah itu Ye Huan? Itu tidak mungkin. Dia pergi ke lantai 100. Tidak mungkin, dia bisa turun tanpa cedera. Aku juga tidak percaya. Aku ingin tahu siapa itu. Semoga itu Ye Huan. Ziner tidak bisa hidup tanpa ayahnya. Yin Tianchou. Tuan Muda Yin, bagaimana kau turun dari lantai 100? Bukankah pakaianku saat ini sudah cukup jelas? Bukankah itu sudah jelas? Apakah ini berarti kau sekarang anggota kuil naga? Dia pikir dia siapa? Kemampuanku secara khusus menunjukku sebagai utusan kuil naga, bertanggung jawab atas semua urusan eksternal. Bagaimana kau bisa turun dari lantai 100? Rochi, kenapa kau terlihat begitu pucat? Bocah Ye Huan itu, kenapa dia belum turun juga? Kau beritahu aku dulu, bagaimana kau bisa turun dari lantai 100? Tuan Naga memanggilku. Jadi aku turun dari lantai 100. Ada masalah? Apa kau sudah bertemu Tuan Naga? Tidak juga.
tapi dipisahkan oleh sebuah pintu. Bisa dibilang bersama Tuan Naga. Kontak dekat. Tuan Yin, apakah Anda berada di lantai 100? Apakah Anda melihat Ye Huan? Ye Huan, kau bercanda? Bagaimana mungkin aku bisa bertemu dengannya? Jangan bilang. Ye Huan juga pergi ke lantai 100 kan? Itu sangat lucu. Di awal, Ye Huan terus mengatakan dia ingin mencapai puncak lantai 100 gedung Qianlong dan bilang dia akan menempatkan kita di bawah kakinya. Tapi Tuan Muda Ye ternyata pemenang terbesar. Sudah kubilang, semakin keras gonggongan, semakin buruk kematiannya. Roji, tidak apa-apa di dunia ini, tidak kekurangan pria baik. Aku sekarang telah menjadi utusan kuil naga. Mulai sekarang aku akan mengurus keluargamu, Qin. Keluarga Qin tak membutuhkan perhatianmu. Ye Huan, bagaimana kabarmu? Oh, baik-baik saja. Tuan, bagaimana Anda masuk dari luar? Anda tidak? Aku menunggu di lantai 100 untuk waktu yang lama. Tak satu pun yang mencapai puncak. Aku tak sabar menunggu. Jadi aku turun untuk jalan-jalan. Ye Huan, apa kau tidak takut? Lidahmu tergigit setelah menyombongkan diri begitu banyak. Kurasa kau tidak pergi ke lantai manapun. Kau mungkin menyelinap keluar dari lantai pertama. Itulah yang terjadi. Kali ini, keluarga Zhu dan keluarga Lin kita tidak mendapatkan keuntungan apapun. Katakan saja bagaimana kau akan memberi kami kompensasi. Jika kalian dua keluarga terus buta, ini bukan hanya tentang tak mendapatkan keuntungan. Sesederhana itu. Kau masih berani mengancam kami? Kau cari mati. Ucapkan satu kata lagi, dan kau akan menyesal datang ke dunia ini. Cukup Ye Huan. Berapa lama lagi kau ingin membuat masalah? Aku sekarang memerintahkanmu dalam kapasitas sebagai utusan kuil naga. Keluar dari gedung Qianlong segera. Mengira kau orang penting dengan bulu ayam itu. Apa katamu? Kubilang aku juga akan membawa Ruji ke lantai atas untuk melihat pemandangan. Tak ada waktu untuk disia-siakan denganmu. Ulangi sekali lagi. Selamat kepada keluarga Qin karena mendapatkan kualifikasi puncak gedung Qianlong. Apel. Qin Ruji akan pergi ke lantai atas gedung Qianlong? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Keluarga Qin ini hanya Ye Huan yang pergi ke sana. Dan dia bahkan menyelinap masuk dari luar. Kenapa? Kenapa? Rugi, Gayo naik ke atas. Apakah ini nyata? Aku merasa semua ini hanyalah mimpi. Xiao Ken, ini benar-benar nyata. Mungkin kita bahkan bisa melihat Raja Naga. Anda naiklah. Jangan membuat Raja Naga menunggu. Yin Tianchou, jujur saja. Kau membantu Qin Ruga kan? Ada apa ini? Bagaimana Qin Ruju bisa sampai di sana? Meskipun aku tidak tahu kenapa, mungkin ini sebuah kesempatan. Benar. Itu aku. Ini adalah lantai teratas gedung Qianlong. Kediaman Raja Naga. Kenapa kau begitu gugup? Bagaimana mungkin aku tidak gugup? Kau tidak boleh berkeliaran. Ini adalah tempat Raja Naga. Tidak boleh menyinggung perasaannya. Tersinggung. Bahkan jika aku duduk di tahta Tuan Naga, tak akan ada yang mengatakan apapun. Ayo, akan kutunjukkan padamu. Kita tetap di sini saja dan melihat-lihat. Aku sudah sangat puas. Baiklah. Aku tak pernah menyangka. Aku akan berdiri di lantai teratas Istana Naga. Dan memandang rendah semua makhluk. Jika kau suka. Sejauh mata memandang, aku bisa memberikan semuanya padamu. Aku tahu kau sedang menyombongkan diri, tapi aku sangat senang. Keluarga Qin. Ingat, untuk konferensi penawaran ini, hal terpenting bagi keluarga Qin adalah dokumen penawaran. Di mana dokumen penawarannya? Apakah sudah siap? Sudah siap. Jangan khawatir, sama sekali tidak akan ada masalah kali ini. Dokumen tender. Begitu konferensi penawaran selesai, keluarga Qin pasti akan tahu bahwa dokumen penawaran telah bocor. Saat itu, mereka pasti akan mencurigaiku.
Bahkan jika aku mendapatkan keuntungannya, aku tak akan bisa menikmatinya. Perseteruan keluarga. Orang kecil sepertiku jelas perlu melindungi diriku sendiri. Yi Huan. Baiklah, kaulah orangnya. Yi Huan, aku bertemu denganmu lagi. Terima kasih banyak. Karena telah membiarkanku bertahan di Ken Corporation. Aku tidak mengizinkanmu masuk ke perusahaan Kin. Jangan menyanjung diri sendiri. Yi Huan, jangan salah paham. Aku tidak bermaksud apa-apa. Konferensi bisnis akan segera dimulai. Bisakah kau membantuku memberikan ini kepada CEO Ken Meifi? Bagaimana denganmu? Apa kau lupa? Hari apa ini? Dulu kau mengingatnya dengan sangat jelas. Aku sedang menstruasi. Aku harus ke toilet. Aku. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Rapat penawaran akan segera dimulai. Di mana dokumen penawarannya? Maaf Nona Ken, orang yang mengirimkan dokumen penawaran kali ini adalah karyawan baru. Aku akan menghubunginya segera. Sesuatu yang sepenting ini, dan kau membiarkan seorang pemula mengirimkannya. Nona Ken, aku takut jika itu adalah seseorang yang kukenal. Seseorang yang memahami operasi internal perusahaan kita. Mereka mungkin lebih cenderung merusaknya. Itu sebabnya aku, lupakan saja. Cepat hubungi dia. Bagaimana kau bisa memiliki dokumen penawarannya? Dia karyawan yang kau pekerjakan. Dia sakit perut. Dia memberikan ini padaku. Dokumen tender. Untunglah itu yang asli. Setelah rapat penawaran ini, kau dipecat. Kirimkan. Ya. Aku tidak menyangka kau begitu adil. Aku salah menilaimu sebelumnya. Bukan apa-apa. Yei, Huan. Jangan khawatir. Aku telah menerima informasi bahwa seseorang telah memasang jebakan untuk keluarga Kin. Kin Movie ingin memimpin. Jadi biarkan dia. Jadi kau sengaja melakukannya. Kau jahat sekali. Tetap di sini. Aku akan segera kembali. Ya Huan, oh ya Huan. Bukankah langkahku ini brilian? Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Aku dapat uang. Dan mengalihkan kesalahan padamu. Bagaimana situasinya? Bagaimana penyelidikannya? Kita punya petunjuk. Keluarga Su dan Lin bersama-sama mendaftarkan sebuah perusahaan bernama Grup Dongdao. Mereka juga berpartisipasi dalam rapat penawaran ini. Jika ada yang paling mungkin bertanggung jawab, itu adalah Grup Dongdao. Su Qingyin. Lin Shenting. Sekarang saya umumkan bahwa pemenang tender adalah Grup Dongdao. Grup Dongdao. Mustahil. Bagaimana mungkin penawaran mereka lebih rendah dari kita? Ini mustahil. Ini cuma penawaran, tidak apa-apa jika kita tidak menang. Apa maksudmu cuma selisih sedikit? Penawaran ini bernilai puluhan miliar. Dan ini, pertempuran pertamaku sejak memimpin keluarga Ken. Ini menyangkut kedudukanku di keluarga Ken. Logikanya, penawaran Dongdao Group seharusnya tidak lebih rendah dari kita. Keluarga Kin, kita memiliki rantai industri yang beragam. Proyek ini hanya menguntungkan jika keluarga Kin kita yang menanganinya. Aku akan tanyakan apa yang terjadi. Halo, Direktur Jiang, aku ingin bertanya. Apa? Dongdao Group hanya menawar 10 sen lebih rendah dari kita. Jelaskan. Apa maksudmu hanya selisih 1 sen? Bukankah sudah jelas? Artinya sudah jelas. Ada orang dalam. Seseorang membocorkan penawaran kita ke Dongdao Group. Aku mengerti. Itu Ye Huan. Pasti dia. Pengkhianat itu. Aku akan mengurusnya sekarang. Kin Movie, berhenti di situ. Aku lebih mengenal Ye Huan daripada kau. Lagi pula, dia memberitahuku ada konspirasi melawan keluarga Kin. Ku bilang, kau sudah dipermainkan. Seseorang bekerja melawan keluarga Ken kita. Kurasa,
Kalian berdua. Kalian menginginkan posisi kepala keluarga. Katakan saja, apa kau harus mengorbankan kepentingan keluarga Ken? Aku tidak. Jangan fitnah aku. Begitukah? Penawaran ini disampaikan oleh Yehuan. Kebocoran data, jika bukan Yehuan, lalu siapa? Nona Ken, aku baru saja mulai menstruasi. Dan pergi ke toilet. Aku memberikan penawarannya kepada Yehuan. Kuharap aku tidak menyebabkan masalah. Bodoh. Sesuatu yang rahasia seperti penawaran. Bagaimana kau bisa memberikannya kepada orang lain? Shen Zishuan seharusnya datang ke Qin Corp untuk menentang Qin Rouge. Aku tak menyangka, kau bahkan tak bisa menangani masalah kecil ini. Aku tiba-tiba menstruasi. Aku takut mengganggu rapat penawaran dan mempermalukan keluarga Ken. Jetty, aku pergi ke toilet untuk mengganti. Aku tidak terlalu memikirkannya dan kau tidak terlalu memikirkannya. Kau merugikan keluarga Ken miliaran keuntungan. Bisakah kau menggantinya? Seperti yang diduga, siapapun yang berhubungan dengan Yehuan benar-benar tidak kompeten. Qin Rouge, masalah ini akan kulaporkan semuanya kepada para tetua keluarga Ken. Mereka yang akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Seperti dugaanku, rapat penawaran ini, Grup Dongdao, adalah dalang di balik semua ini. Penawaran mereka hanya sedikit lebih rendah dari keluarga Ken. Tikus tanah ini tersembunyi sangat dalam. Aku sedang menstruasi. Aku harus ke toilet. Aku. Yehuan, aku tahu kau di dalam sana. Jangan sembunyi dariku. Keluar dan jelaskan. Tua, haruskah aku menyingkirkan mereka? Tidak, biarkan mereka masuk. Tuan Muda Yin, kau di sini. Bagus sekali. Kau utusan kuil naga. Kau harus membantuku. Yehuan, kau benar-benar di sini. Apa yang pernah kulakukan padamu? Jika kau punya masalah denganku, hadapi aku. Kenapa kau mencelakai keluarga Ken? Kau pikir dengan melakukan ini, kau bisa membantu Rouge merebut kembali posisinya sebagai kepala keluarga? Kau mimpi. Qin Mofei, jika bukan karena fakta bahwa kau adalah anggota keluarga Qin, kau pikir kau masih bisa berdiri di sini? Hanya karena apa yang terjadi tadi malam, kau pantas mati 10 kali lipat. Tuan Muda Yin, dengarkan ini. Jika kau tidak ada di sana tadi malam, Rouge, dia akan terbunuh. Tuan Muda Yin, kali ini, kau tidak bisa mendengarkannya lagi. Lepaskan. Apa hubunganku denganmu? Jangan coba-coba mendekatiku. Tuan Muda Yin, kau. Bagaimana denganku? Nona Kier, orang yang menaruh obat di minumanmu tadi malam, adalah Qin Mofei. Dia tidak seistimewa kelihatannya. Adikku sayang. Jadi kau pelakunya. Aku bisa mengerti jika itu orang luar, tapi kau adikku sendiri. Kalian semua mengeroyokku. Aku melakukan semuanya untuk keluarga Ken. Kurasa kau melakukannya untuk dirimu sendiri. Baiklah, Qin Rouge, kau hebat. Kau membuat orang-orang ini semua mendengarkanmu, sesukamu. Baiklah, aku tidak akan menjadi pelaksana kepala keluarga. Aku tidak bisa melakukannya. Dan kau juga tidak akan mudah. Akan kulihat bagaimana kau pulih dari kerugian sebesar itu. Apa? Tidak ingin menjadi kepala keluarga? Atau kau tidak punya kemampuan? Kita lihat saja. Aku tidak menyangka pertikaian internal begitu cepat. Sepertinya keluarga Ken tidak seterpadu seperti yang dikabarkan. Tunggu. Apa maksudmu? Kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Ini kebebasanku. Kau bisa pergi, tapi pertama-tama jelaskan, siapa yang menyuruhmu membocorkan dokumen penawaran? Apakah kau? Kau? Nona Ken, jangan dengarkan omong kosongnya. Jelas bukan aku. Aku bekerja sangat keras untuk mendapatkan pekerjaan ini. Aku tekun dan berdedikasi. Aku tidak akan pernah mengkhianati perusahaan. Yin Tianzhou. Apa yang kau lakukan? Serahkan. Perempuan kecil, kau benar-benar mengira kau hebat. Ketemu. Lihat. Rajin dan berdedikasi. Membocorkan data penting keluarga Qin kita. Ke Zhou Qingyin. Inikah yang kau sebut rajin dan berdedikasi?
Nona Ken, maafkan aku salah. Aku dipaksa. Itu keluarga Cho. Mereka berkolusi dengan keluarga Zhou. Aku hanya seorang wanita. Aku hanya alat yang mereka gunakan. Aku hampir tidak bisa bertahan. Bagaimana mungkin aku bisa melawan? Yihuan. Tolong bicaralah dengan Nona Ken. Selamatkan hidupku. Aku hanya ikan kecil. Demi aku, yang telah merawatmu selama 6 tahun, apa kita tidak punya perasaan sama sekali? Kau bicara tentang perasaan kau tak pantas. Baiklah, kalau begitu, bisakah kau memberitahuku tanggal ulang tahunku? Kapan? Aku akan memberimu kesempatan. Ulang tahunmu. Ulang tahunmu adalah 6 tahun penuh. Aku ingin merayakan banyak liburan bersamamu, tapi kau bahkan tidak tahu ulang tahunku. Bahkan tidak tahu. Betapa ironisnya. Yen Tianzhou, wanita ini milikmu. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Lihat bagaimana aku akan FND hadap IMO. Apa kau tidak merasa menyesal sama sekali? Lagi pula, dia wanita yang kau cintai selama 6 tahun. Jika dia punya sedikit pun perasaan untukku, aku tidak akan sekejam ini. Tapi sayangnya, dia tidak pantas mendapatkannya. Oh ya? Kenapa Yin Tianzhou begitu hormat padamu? Karena dia melihatku di lantai 100 gedung Qianglong. Melihatmu. Seolah kau adalah Raja Naga. Lupakan saja, prioritas sekarang adalah menemukan cara untuk memulihkan kerugian dari konferensi penawaran ini. Ayo pergi. Aku akan membawamu menemui seseorang. Tetua Lia, sudah kubilang. Tak ada yang namanya sampah sejati di dunia ini. Seorang wanita biasa, jika dimanfaatkan dengan baik, masih bisa memanfaatkan kekuatan keluarga kaya. Tepat, aku tak pernah menyangka Chen Zixuan bisa melakukan hal sebesar ini. Bagus, aku akan menghubunginya sekarang. Panggil dia ke sini. Dia tak hanya harus bekerja keras untuk kita, tapi juga harus siap sedia untuk kita. Ini adalah nilainya. Mainan harus dimainkan. Kalau tidak, apa gunanya? Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Apa dia kabur? Mustahil. Wanita itu mata duitan. Dia pasti akan terus menempel pada kita. Tidak mungkin dia kabur. Mungkinkah keluarga Qin mencurigai sesuatu? Tuan Su, karena penawaran sudah diselesaikan, mari kita selesaikan kontraknya dengan cepat. Agar semuanya tidak berubah dalam semalam. Ya, waktu adalah kunci. Mari kita temui kepala konglomerat Mitsui. Yei, Fuan, kenapa kau membawaku ke sini? Apa kau tahu di mana ini? Ya, konglomerat Mitsui. Salah satu konglomerat terbesar di Asia. Konferensi penawaran ini diprakarsai oleh konglomerat Mitsui. Kau tahu itu, dan kau masih membawaku ke sini? Kita tidak memenangkan penawaran. Lalu tahukah kau siapa kepala cabang Kyushu Longguo konglomerat Mitsui? Siapa? Mitsui Kazuo. Dia putra tertua keluarga Mitsui. Selama bertahun-tahun, dia berada di Longguo. Dia bahkan menantang kuil naga. Dan melawan Raja Naga dari kuil naga tanpa mati. Berkat pencapaian ini, posisinya di konsorsium Mitsui telah meningkat pesat. Rumornya, dia akan menjadi pemimpin konsorsium Mitsui. Tapi itu semua hanya desas-desus. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Kebanyakan benar. Tapi kau salah tentang satu hal. Bagian mana? Saat Mitsui Kazuo melawan Raja Naga dari kuil naga, bukan berarti dia tidak mati, tapi dia berlutut dan memohon belas kasihan seperti pengecut. Raja Naga mengampuni nyawanya dan membuatnya tinggal di kerajaan naga selama 10 tahun. Membuat kerajaan naga untung triliunan sebagai penebusan dosa. Tuan Naga, tolong jangan bunuh aku. Aku bersedia untuk melayanimu. Kau, berhayal. Kau bicara seolah-olah kau melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Bawa dokumen penawaran ke Mitsui Kazuo dan minta dia bekerja sama dengan keluarga Qin. Dengan cara ini, tidak hanya posisimu di keluarga Qin akan aman, tapi kedudukanmu di Kyoto juga akan lebih stabil. Melewati proses penawaran dan langsung menemui Qin
Akankah ini berhasil? Kita tidak akan tahu kecuali kita mencoba. Baiklah, kalau begitu jangan bicara sembarangan nanti. Ikuti aku. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Ayo pergi. Kami punya janji untuk bertemu Mitsui Kazu. Tuan Mitsue, biarkan Nona Qin masuk sendiri. Semua orang, tunggu di luar. Tidak apa-apa, kau tunggu aku di luar. Aku akan masuk dan bicara dengannya. Baiklah. Tuan Mitsui. Halo. Nona Qin, secantik yang dikabarkan. Cantik, dengan pesona oriental klasik. Aku ingin tahu apa yang membawamu kepadaku. Begini, Tuan Mitsui. Ini adalah dokumen penawaran keluarga Qin kami. Berkas tender. Meskipun harganya memang lebih tinggi daripada Donggao Group, hanya sedikit lebih mahal. Dan kualitas pasokan keluarga Qin kami terkenal. The film was Nona Qin. translated and narrated by M. Maaf. Media. Tuan Mitsui, tidakkah Anda mau melihatnya? Konsorsium Mitsui kami tidak akan bekerja sama dengan keluarga Qin. Bahkan jika Anda menurunkan harga, tidak ada kesempatan. Kenapa? Apa? Kelompok Pulau Timur benar-benar akan mengekspor logam langka ke negaramu. Benar. Ini adalah syarat tambahan ketika bekerja sama dengan kami. Tentu saja, ini adalah kerjasama di luar kontrak. Aku ingin tahu, Nona Qin, maukah kau setuju? Absolut tidak bisa. Ini adalah sumber daya penting kerajaan naga Kyushu kita. Keluarga Qin, saya sama sekali tidak akan melakukan hal seperti itu. Selain itu, kelompok Pulau Timur sedang melakukan kejahatan. Qin rugi. Bahkan jika kau tahu rencana Chen Sixuan. Lalu bagaimana? Bukankah kau baru saja dikalahkan? Dan didahului? Kami sudah menetapkan perjanjian transfer sumber daya langka dengan Mitsui Seibatsu. Kemitraan ini milik grup Higashishima kami. Ini adalah pengkhianatan. Ini akan terukir di pilar-pilar sejarah yang memalukan. Apa kau sudah gila? Kami adalah pengusaha. Pengusaha mengejar keuntungan maksimal. Lagi pula, kerajaan naga Kyushu sangat luas dan kaya. Ia tidak akan melewatkan sumber daya ini, kan? Benar. Kedua keluarga kita dan Mitsui Seibatsu akan melancarkan langkah selanjutnya segera setelah kemitraan ini terbentuk. Keluarga Qinmu akan lumpuh di Kyoto. Lalu, kau tinggal menunggu ajang. Kau. Mitsui Seibatsu menyelesaikan kemitraan. Grup Higashishima Kyoto mengklaim kemenangan pertama. Keluarga Qin berjuang. Mitsui Seibatsu menyatakan dukungan penuh untuk grup Higashishima. Sialan kau Mitsui Kazu. Siapa yang begitu berani menerobos masuk ke kantorku? Bosan hidup. Bukankah itu Ye Huan? Bocah, apa yang kau lakukan di sini? Beberapa orang tidak tahu kapan harus berhenti. Ye Huan, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Tuan Mitsui, saya minta maaf. Ini suamiku. Dia pasti bertindak karena impulsif. Aku tidak gegabah. Aku di sini untuk berkelahi. Mitsui Kazu. Apakah kau puas? Kau, Aku suami King Roji. Apakah kau tuli atau buta? kurang ajar. Ye Huan, apa kau tahu bahwa orang-orang sekali berkita bertemu Tuan Mitsue juga harus hormat? Apa-apaan sikapmu ini? Berlututlah dan minta maaf kepada Tuan Mitsue sekarang juga. Sepertinya kau sudah terlalu lama berlutut. Kau tidak bisa berdiri tegak lagi. Kau ingin aku berlutut di hadapan seseorang dari negara kepulauan itu? Tanyakan padanya. Beranikah dia menerimanya? Inilah perjanjian antara NG dan grup Higashishima. Ditandatangani. Sepertinya kau lupa janjimu yang semula. Kau berani menginginkan sumber daya kerajaan naga. Jangan lupa. Aku bisa mengakhiri hidupmu kapan saja. Tidak. Ini semua salah paham. Urusanku dengan grup Higashishima hanya permainan. Tidak ada yang serius. Ini, kontrak-kontrak ini, tidak sah. Tuan Mitsue, apa maksudmu dengan ini? Bukankah kita sudah sepakat? Menjauhlah dariku.
Apa kau manusia? Apa kau tahu perilaku macam apa ini di Jepang? Orang sepertimu harus melakukan seppuku. Ini, Nona Kien. Kami, Mitsui Seibatsu, bersedia bekerja sama dengan keluarga Kien. Tolong percayalah pada ketulusan kami. Ketulusan? Di mana ketulusannya? Aku tidak melihatnya. Kontrak. Ini kontrak kami. Apakah kau puas dengan ini? Bagaimana menurutmu? Seseorang, masuklah. Presiden, Segera buat ulang kontrak dengan keluarga Kien. Sesuai dengan tingkat tertinggi Mitsui Seibatsu. Tingkat 5A buatlah. level 5 bukaan diafragma. Presiden, kami biasanya hanya bekerja sama dengan konsorsium papan atas seperti Rothschild. Di level 5 bukaan diafragma itu, selain itu keuntungannya juga harus di atas triliun. Lakukan saja apa yang diperintahkan. Ya, Silakan duduk. Anda berdua. Yali Huan, Tuan Mitsui ini. Sepertinya dia telah distimulasi oleh sesuatu. Presiden Kien, ini The adalah film was rancangan terbaru kami. translated and Kontrak dengan narrated grup by Kien. M-Media. Silakan lihat. Mitsui Seibatsu ingin menyerahkan semua proyek mereka di negara Jiu Seolong kepada kami untuk dikelola. Setahu saya, tahun lalu proyek Mitsui Seibatsu di negara Jiu Seolong bernilai lebih dari 1 triliun. Tuan Mitsui, Kontrak triliunan dolar. Apakah Mitsui Kazuo ini sudah gila? Ini terlalu aneh. Aku tidak bisa memahaminya. Aku sama sekali tidak bisa memahaminya. Cocok. Sangat cocok. Tolong percayalah pada penilaianku. Ruji. Karena dia bilang itu cocok, maka kau harus menerimanya. baiklah. Kalau begitu, selamat bekerja sama. Kerjasama yang menyenangkan. Baiklah. Karena semuanya sudah beres, ayo pergi. Oh iya, ada 2 hama yang mengganggumu di sini. Seseorang. Serat kedua orang ini keluar. Beritahu semua orang di seluruh dunia. Semua yang memiliki urusan bisnis dengan grup Higashijima akan masuk daftar hitam Mitsui Seibatsuko. Nona Kien sebenarnya adalah istri Raja Naga. Grup Dongdao hampir membunuhku. Bagaimana mungkin? Kita sudah sepakat. Mitsui Kazuo bajingan itu. Dia benar-benar mengingkari janjinya. Dilihat dari sikap Mitsui Kazuo. Sepertinya dia takut akan sesuatu. Mungkinkah dia tahu bahwa Istana Naga mendukung keluarga Kien? Omong kosong. Kapan Istana Naga pernah bergerak? Siapa yang melihatnya? Kurasa itu Ye Huan si pecundang. Menggatal. Hanya karena dia pernah naik ke lantai atas gedung Qianlong, Istana Naga telah menjadi pendukung keluarga Kien. Aku tidak terima. Apa yang ingin kau lakukan? Mitsui bekerja sama dengan keluarga Kien. Kita tidak akan bisa bertahan di Kyoto lagi. Pada saat itu keluarga Kien tidak hanya akan menjadi orang terkaya di Kyoto. Dia orang terkaya di 9 provinsi kerajaan naga. Bukankah ini Hongban? Bukankah ini Hongbin dari kuil naga? Tidak lagi. Ling Filong ingin membunuhku. Aku berhasil kabur. Aku, Hongbin, telah mengabdi pada kuil naga selama bertahun-tahun. Aku tak pernah menyangka mereka akan melakukan ini padaku. Ini semua karena perempuan itu, Kinroji. Ini Yueji, pembunuh bayaran nomor 1 internasional. Peringkat pertama keahlian penyamarannya tak tertandingi. Terbaik di dunia. Kalau begitu, kuserahkan pada kalian berdua. Kinroj memiliki seseorang di sampingnya yang sangat dapat dipercaya. Adalah seorang wanita bernama Hongyan. Kalau begitu, mari kita mulai dengan Hongyan. Nona Ken, Hongyan, ada apa? Ada seseorang di luar yang ingin mencelakaimu. Di sini tidak aman. Cepat ikut aku. Kau bilang seseorang ingin menyakitiku. Tidak, aku harus memberitahu Yehuan dulu. Aku takut sesuatu akan terjadi padanya juga. Nona Ken, apakah baru saja ada yang masuk? Bagaimana mungkin? Nona Ken, kau harus pergi. Orang ini penipu. Dia ingin mencelakaimu. Nona Ken, aku yang asli. Jangan biarkan dia membodohimu. Nona Ken, saya baru saja menerima peringatan kuil naga. Mereka bilang, ada penyusup di dekat kediaman Kin. Dia pasti pembunuh yang menyamar. Pergi cepat,
Aku akan menahannya. Nona Qin, jangan percaya padanya. Kau begitu dekat dengannya sekarang. Dia bisa menyerang kapan saja. Nona Qin, jangan percaya padanya. Beraninya kau menyamar sebagai aku. Akan kurobek topeng kulit manusiamu. Nona Qin, selamatkan aku. Hongyan, ayo pergi. Pergi. Nona Qin, kau mau kemana? Halo, Nona Qin, aku Yuji. Permisi, Nona Qin, majikanku ingin bertemu denganmu. Wanita yang begitu cantik dan mulia. The Sayang film was sekali, translated and dia akan segera narrated by layu dan M. mati. Media. Di mana Ruki? Apa yang terjadi? Tuan, gawat, Nona Qin telah dibawa pergi. Seseorang menyamar sebagai aku dan menipu Nona Qin agar percaya padanya. Ning Feilong, Rugi telah dibawa. Aku akan memberimu 1 jam. Jika kau tidak dapat menemukannya, kau akan menebus dengan nyawamu sendiri. Nona Qin, lama tak bertemu. Tidak terkejut sama sekali. Aku sudah menduga ini. Lagi pula, tidak banyak orang di Kyoto yang berani menculikku. Aku tak akan menahanmu lebih lama lagi, agar semuanya tak semakin rumit. Nona Qin, ingat ini. Selalu sediakan jalan keluar untuk dirimu sendiri. Jika kau ingin bertahan hidup, lakukan. Tunggu. Wanita yang cantik. Sayang sekali. Untuk membunuhnya begitu saja. Lepaskan tangan kotormu dariku. Sialan, kau berani menentangku? Kau belum lupa apa yang kukatakan sebelumnya? Kan tanda tanya. Aku akan menjadi laki-lakimu. Akan kumainkan kau sampai mati. Hentikan ide itu. Beraninya kau mempermalukanku. Aku lebih baik menggigit lidahku dan mati. Selain itu, Lie Huan pasti akan datang dan menyelamatkanku. Begitukah? Kalau begitu, aku akan menunggunya. Jika kau berani membangkang lagi, akan kupotong lidahmu. Baiklah, Tuan Hong. Jangan membuat masalah lagi. Wanita manapun yang kau inginkan, akan kuberikan padamu. Yuji, ambilkan pisaunya. Kinrouch, akan kubantai kau sendiri. Lin Xinting Zui Qingyin, demi keuntungan yang sedikit, kalian benar-benar berani mengambil risiko seperti itu. Kalian bahkan tidak punya wajah keluarga kaya lagi. Gedung Qianlong, kalian membuat kami kehilangan segalanya. Bahkan keluarga kelas 3 bisa mendapatkan tambang emas istana negeri di luar negeri. Baiklah, kami akan menahannya. Soal konsorsium Mitsue, kau jelas kalah. Kenapa kau tak mau mengaku kalah? Kau menggagalkan rencana kami lagi. Apa kau benar-benar berpikir kami mudah ditindas? Kalian hanya tidak kompeten, dan kalian masih menyalahkan orang lain. Jika semua orang di Kyoto, sepertimu, siapa yang berani berbisnis? Kau masih berdebat denganku? Kau sebentar lagi mati. Dan kau masih berpikir bisa menggurui aku? Akan kubunuh kau sekarang juga. Hongbin, apa maksudmu? Kau pengkhianat istana naga. Dasar sampah tak tahu diuntung. Aku sampah? Aku pengkhianat? Aku memang berjanji akan membunuh Qin Ruga untukmu. Tapi aku harus menyediakan jalan keluar untuk diriku sendiri. Keluarga Lin dan Su. Kekayaan kedua keluarga ini cukup untuk kuhambur-hamburkan seumur hidupku. Kau punya ambisi yang berbahaya. Yueji, apa yang kau tunggu? Cepat lakukan. Kau, Yueji milikku sekarang. Lin Senting Zhu Chengyan. Kalian sudah terlalu lama di posisi tinggi. Terlalu lama, sampai-sampai kalian lupa apa artinya berada di dunia yang berbahaya. Hongbin, akan kuberikan semua kekayaanku padamu. Ampuni saja nyawaku. Mengampunimu, kenapa tidak membunuhmu saja dan mendukung boneka, agar aku, Hongbin, bisa menjadi penguasa sejati di balik layar. Kau akan mati dengan mengerikan. Ampuni aku. Nona Qin. Kurasa aku menyelamatkan nyawamu kan? Aku penyelamatmu sekarang. Bagaimana kau akan membalas budiku? Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Siapa yang berani menculik seseorang dari keluarga Qin? Sebelum Ye Huan kembali, keluarga Qin kita baik-baik saja. Meskipun ada krisis, semuanya terkait bisnis. Sekarang, bagaimana keadaannya bisa meningkat menjadi masalah keselamatan pribadi? Halo, Tuan Naga, kami telah menemukan istri Anda. Keluarga Zhu dan Lin bergabung. Mereka menculik nyonya dan membawanya ke pabrik kosong di pinggiran utara. cepat kirim mobil untuk menjemputku. Baiklah, aku sudah berangkat ke pabrik kosong untuk menemuimu. Ruga adalah istriku. Aku akan membawanya kembali dengan selamat. Jangan khawatir. Jangan khawatir,
Bagaimana mungkin kami tidak khawatir? Di saat seperti ini, kau masih berusaha bersikap keras. Ayah, kita masih harus menggunakan koneksi keluarga Ken. Baiklah, segera kerahkan semua koneksi kita. Jika terjadi sesuatu pada Ruki sekarang, apa kau tidak takut harga saham turun? Di saat seperti ini, kau masih bicara omong kosong. Ayah, lihat. Bukankah itu kendaraan kuil naga? Ini lebih dari sekadar kuil naga. Apa kau tidak melihat plat nomornya? Itu kendaraan pribadi Raja Naga. Kau perempuan, emosimu terlalu membara. Untung aku menemukanmu tepat waktu. Kalau tidak, kau benar-benar akan The menggigit film was lidahmu sendiri. translated Tapi bermain and seperti ini narrated by M Media. cukup menegangkan. Seseorang mendobrak masuk. Mereka datang dengan cepat. Awasi dia. Tunggu aku kembali. Hongbin, kukira itu kau. Pengecut, kau telah mempermalukan kuil naga. Kau pantas mati 10.000 kali. Din Feilong, aku tidak terima ini. Aku telah mempertaruhkan nyawaku untuk kuil naga. Atas dasar apa? Bocah ini bisa memutuskan hidup dan matiku. Hongbin, kau masih begitu bodoh. Apa kau tahu siapa ini? Kau pergi dan selamatkan Nyonya. Aku akan menangani ini. Ye Huan, jika Ning Feilong ada di sini, aku mungkin akan sedikit waspada. Tapi sekarang, hanya kau. Aku bisa menghancurkanmu dengan jari kelingkingku. Baiklah, ayo. Apa katamu? Merangkak ke sini dan mati. Baiklah, akan kutunjukkan sekarang apa yang mampu dilakukan oleh seorang kapten kuil naga. Bersiaplah untuk mati. Tingkat kapten. Saat aku menyerbu Gedung Qianlong, aku membantai tingkat kapten seperti anjing. Kau memiliki cincin naga. Kau adalah... Jangan bicara, karena kau tidak pantas mengucapkan dua kata itu. Ruji. Ye Huan, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Bagaimana mungkin? Kejayaanmu baru saja dimulai. Tuan, Lin Shanting dan Zhu Chengyan. Keduanya sudah mati. Hambin terlalu serakah. Tidak hanya dia mencoba mencelakai Nona Qian, tapi dia juga ingin menelan keluarga Lin dan Zhu. Itu balasan yang setimpal. Ruji. Ayo pulang. Pertemuan tahunan keluarga King akan segera dimulai. Kau harus hadir dengan pakaian terbaikmu. Hei, Ye Huan, siapa orang itu tadi yang memanggilmu Tuan? Kenapa dia terlihat sangat familiar? Kau akan segera tahu. Baiklah, Ruge. Syukurlah kau kembali dengan selamat. Ayah, kita berhutang semuanya pada Ye Huan kali ini. Oh, ayolah. Ye Huan hanya ada di sana untuk pertunjukan. Kuil nagalah yang turun tangan. Kuil naga. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Mobil kuil nagalah yang membawanya pergi. Tidak hanya itu, lantai atas menara Qianlong telah dibuka sebagai pengecualian untuk keluarga Qin kita, untuk mengadakan rapat tahunan kita. Dan tuan rumah rapat tahunan ini adalah konsorsium Mitsui. Konsorsium Mitsui. Ya, Jadi, kolaborasi keluarga Qin kita dengan Mitsui adalah karena kuil naga. Siapa lagi kalau bukan suamimu yang tak berguna itu? Apakah dia punya kemampuan seperti itu? Jadi, ini lantai teratas menara Qianlong. Aku tak pernah menyangka aku bisa mengalami ini seumur hidupku. Maman. Ini mewakili pusat kekuasaan kuil naga. Orang biasa tidak memenuhi syarat untuk masuk. Ruge, kuil naga membuka pintunya untukmu dan mengizinkan rapat tahunan diadakan di sini. Ini sungguh luar biasa. Apa istimewanya ini? Aku dan Ye Huan sudah mencapai puncak dan melihat pemandangan dari lantai atas. Bagaimana kau bisa membandingkan? Ruge, apa kau masih menyalahkanku karena tidak membiarkan Ye Huan datang? Ye Huan adalah suamiku. Dia pantas berbagi kehormatan ini. Selamat, Nona Qin. Kau telah mendapatkan dukungan dari kuil naga. Dan bahkan kami ikut bermandikan cahayanya. Mulai sekarang, kami akan bergantung pada dukungan keluarga Qin. Aku tak pernah menyangka Presiden Qie, seorang wanita, bisa memimpin keluarga Qie ke tingkat setinggi ini. Kau benar-benar panutan bagi kita semua. Dengan dukungan kuil naga, keluarga Qin akan mendunia. Presiden Qin, Anda jangan melupakan kami. Kau terlalu memujiku. Semuanya di sini adalah salah satu elit bisnis kerajaan naga kita. Kita pasti akan berkolaborasi jika ada kesempatan. Semuanya, tunggu sebentar.
Tuan Naga dari Istana Naga akan menghadiri perjamuan keluarga Ken kita. Wajah asli Tuan Naga akan segera terungkap. Tuan Naga benar-benar akan muncul. Apakah Tuan Naga benar-benar ingin muncul? Sejauh yang saya tahu, Tuan Naga sangat tertutup. Orang luar tahu The sangat film sedikit. was translated Kesempatan and untuk bertemu dengan narrated Tuan by Naga Media. adalah berkah dalam 3 kehidupan. Selamat datang semuanya ke Menara Qianlong. Aku minta maaf karena terlambat. Ye Huan, apa yang kau lakukan di sini? Kami tidak membawamu. Kau menyelinap ke sini sendirian. Tak tahu malu. Aku minta maaf untuk ini. Ye Huan adalah menantu laki-lakiku. Ini memalukan. Anak nakal ini adalah satu-satunya noda keluarga Kinku. Agar tidak menyinggung Raja Naga, aku akan mengusirnya sekarang. Ye Huan, hari ini adalah hari bagi roga untuk bersinar. Jangan membuat masalah, pergilah cepat. Aku tahu kau tidak mengundangku. Aku juga tidak diundang. Lalu kenapa kau di sini? Tentu saja, ini untuk mendukung istriku Mendukung. Kau pikir kau siapa? Kau pikir dia butuh dukunganmu? di Menara Qianlong. Di Istana Naga, tak seorang pun lebih pantas mendukungnya selain aku. Benar, hanya Raja Naga. Baru memiliki kualifikasi, dengan pakaian bagus, dan pakaian mewah. Aku mengadakan perjamuan untuk Nyonya di Hotel Menara Qianlong. Salam, Diakon. Salam, Diakon. Diakon, kau seorang diakon Istana Naga. Bukankah kau menyelamatkanku kemarin? Memang aku. Nyonya, 6 tahun lalu kau seharusnya naik ke posisi ini. 6 tahun yang lalu. Bukankah 6 tahun yang lalu sesuatu terjadi pada Ye Huan? Ye Huan, jadi kau. Wanita bodoh. Kau akhirnya menyadarinya. Jadi, Ye Huan, kau adalah Raja Naga. Jeti. Aku salah selama ini. Aku bahkan sesumbar. Bahwa aku bisa menyanyikan roge. Aku benar-benar lelucon.